Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi barakatihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya dengan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga hari ini. Malam hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka melanjutkan kembali pembahasan kitab Fikih Muyassar yang alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada pada pertemuan yang keempat ya. Tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan beliau hingga hari ini kita semua masih dapat merasakan nikmatnya mencintai sunnah-sunnahnya. Dan salah satu bentuk sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, bahkan merupakan salah satu kewajiban bagi kita sejak kita terlahir ke dunia ini sampai kita kembali menghadap kepadanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita akan masuk pada bab yang berikut ya. Namun sebelumnya kembali kita akan membahas ya beberapa pembahasan yang mungkin perlu untuk kita ulangi dan kita murajaah. Pembahasan pekan lalu adalah masih tentang hukum-hukum air ya. Ya, di sini bagian yang pertama adalah hukum air yang tercampur dengan najis. Kemudian hukum air musta'mal atau air yang telah digunakan dalam tohara atau kita gunakan berwudu ataupun mandi. Kemudian hukum air sisa dari manusia ataupun hewan ya yang sudah diminum oleh hewan. Ya, ini sudah kita bahas pada pembahasan pekan yang lalu. Ya. Adapun air ketika dia bercampur dengan najis maka berada pada dua kondisi. Ya. Apakah air itu sedikit ataupun banyak? Jadi ya, istilahnya ada air sedikit, ada air yang banyak. Maka pertanyaannya, bagaimana dikatakan ketika air itu sedikit atau banyak? Maka para ulama kita memberikan penjelasan bahwa air yang dikatakan banyak itu ketika air itu telah mencapai 2 kullah atau berapa? 160 atau 65 ya. Dapat apa kita lebihkan? 165 ya. Sebagian ulama berpendapat 200 liter. Tapi ya 165 ya insyaallah sudah dimasukkan dalam kategori air yang banyak. Nah, ketika airnya sedikit misalkan ya, artinya kurang dari 2 kulah tadi. Ketika airnya sedikit kemudian masuk najis. Misalnya apa? Terkena najis ya. Ya. Misalnya kena
ya kotoran hewannya misalnya masuk ke dalam air itu, maka air ini dihukumi najis dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Adapun jika airnya banyak atau mencapai 2 kula ataupun lebih, maka air tersebut ketika kemasukan najis dianggap tetap sebagai air yang suci, kecuali ketika berubah 3 macam dari sifat-sifat air itu. Apa itu? Baunya, rasanya, dan warnanya. Ya, apabila salah satu terdapat pada air ini, maka harus diganti airnya. Ya, sekalipun banyak. Ya, itu bagian yang pertama. Tapi kalau dia tidak berubah, maka airnya tetap dianggap suci. Ya, kalau cuman kemasukan tai cicak misalnya, ya, maka dia tetap dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan, masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Kemudian pada bagian yang kedua adalah air yang bercampur dengan benda yang suci. Ya, benda yang suci. Bagaimana hukumnya? Ketika dia bercampur dengan benda yang suci, ya, misalnya sabun, ya, atau daun-daun. Ini biasa kalau ya sumur yang berada di luar, ya, misalnya di belakang rumah saya sana masih ada sumur, ya, dulu biasa kita pakai. Itu biasanya di sekitarnya ada daun-daun jatuh ke sumur tadi. Apakah masih bisa digunakan untuk bersuci? Masih bisa, ya, karena statusnya adalah benda yang suci, ya. Ataupun air bidara, ya, biasanya kalau orang yang meninggal dikasih mandi dengan air bidara, ya, atau ada yang dicampur dengan kapur. Maka bagaimana hukumnya air yang tercampur dengan benda yang suci? Selama, ya, benda tersebut tidak mendominasi air, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Misalnya air 1 gelas, ya, kira-kira cukup tidak dipakai berwudu? Anggaplah cukup, ya. Saya kasih masuk 3 sendok kopi ke dalam air ini. Kopi suci tidak kopi? Benda suci, ya, ya, bukan najis. Ya, ini air 1 gelas atau jangan 1 gelas, 1 botol. Ini saya kasih masuk 3 sendok kopi ke dalam air ini. Kopi statusnya suci. Apakah air ini masih bisa digunakan untuk berwudu? Saya tambah lagi 3 sendok kopi tambah 1 sendok gula. Bisa tidak dipakai berwudu air ini? Ya. Kemudian saya kocok-kocok begini. Bisa? Tidak. Wah, ikhtilaf ini. Ada yang bisa, ada yang tidak. Bisa tidak? Tidak, ya. Ya, selama selama benda tersebut tidak mendominasi air yang ada di sini. Tapi kalau air ini anggaplah 1 galon, saya kasih masuk 1 sendok kopi, 1 sendok gula, bisa tidak kita gunakan bersuci? Bisa, ya. Walaupun tidak mencapai 1 kula, selama dia tetap dianggap air, maka tetap bisa digunakan untuk bersuci. Air kopi, ya, ini air 1 gelas, ada kopi di sini. Dia disebut kopi atau air kopi? Kopi, ya. Atau teh, air teh atau teh? Ya, teh, ya. Tapi kalau airnya 1 galon dicampur dengan teh, kira-kira masih bisa disebut teh atau air galon? Tetap sifatnya air galon, ya, maka tetap dianggap suci. Oke, itu bagian yang kedua. Yang ketiga adalah hukum air musta'mal atau air yang sudah digunakan untuk bersuci, sudah pernah dipakai. Ya, ini banyak, ya, apa namanya? Paling tidak ada 2 pendapat yang kita kenal, ya, dari pendapat dari ulama Syafi'iyah bahwa air musta'mal itu tidak boleh untuk digunakan bersuci. Ya, adapun pendapat
dari penulis buku ini bahwa, dan ini insya Allah pendapat yang kuat, bahwa air musta'mal itu tetap dianggap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya kita punya satu ember air, kemudian ada yang menggunakan berwudu. Setelah dia gunakan, ada orang belakangan datang, dia mau pakai lagi itu. Apakah ini masih bisa? Bisa, iya. Tapi kalau kita belajar di pesantren-pesantren yang ya mestinya tentang Syafi'iyah ya mereka tidak gunakan lagi. Artinya yang musta'mal sudah tidak bisa untuk kita gunakan. Dan pendapat yang kuat insya Allah masih bisa digunakan untuk bersuci. Dan dia dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan melenyapkan najis. Artinya selama 3 sifat dari air itu juga tidak berubah. Yang tadi kita sebutkan adalah bau, rasa, dan warnanya. Nah, adapun kalau sudah ada yang pakai airnya, tiba-tiba berubah baunya itu air. Ya, mungkin barangkali orang ini sudah tidak mandi, tiba-tiba dia pakai mandi dan berubah bau airnya, ya maka air tersebut kita ganti, ya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, kalau dia sudah berubah 3 sifatnya, sifat airnya. Yang bagian yang keempat ya adalah air sisa, baik itu dari manusia dan hewan ternak. Ya, adapun air sisa manusia, maka hukum asalnya adalah suci. Ya, apakah dia air minum, ya, yang sudah dipakai minum sama istri kita di rumah, ya, tidak ada lagi air, ya, masih bisa kita gunakan untuk bersuci. Bagaimana kalau orang kafir? Kalau orang kafir, ya misalnya air ini ya asalnya dari orang, dia sudah pakai barangkali cuci muka misalnya. Apakah bisa kita gunakan air sisa dari orang kafir? Ya, selama dia tidak bercampur dengan najis, maka air tersebut masih bisa kita gunakan untuk bersuci. Karena orang kafir itu najis atau tidak? Ini pembahasan di awal. Orang kafir najis atau tidak? Misalnya kalau kita sentuh, batal tidak wudu kita? Salaman misalnya, kita sudah berwudu, mau ke masjid, tiba-tiba ketemu orang kafir di tengah jalan, salaman, ya kebetulan teman lama, salaman, ya. Terus kita ke masjid, apa harus berwudu lagi atau tidak? Tidak, ya. Orang kafir berarti tidak najis. Ya. Adapun yang dihukumi najis adalah dalilnya dalil umum, ya, yaitu innamal musyrikina najasun, sehingga orang-orang musyrik itu najis, dan yang ditafsirkan di sini adalah najis secara maknawi, yaitu najis dari segi sifatnya. Ya, orang kafir kita ketahui bahwa mereka ya mensyirikatkan, ya, atau berbuat syirik kepada Allah, maka itu dihukumi najis. Ya, adapun dari sisi fisiknya atau kita menyentuh mereka, maka tidak sampai membatalkan wudu. Kemudian ketika air tersebut diminum oleh hewan. Nah, ini juga pembahasan penting. Misalkan diminum oleh hewan, ya, atau sisa dari minum hewan, suci tidak airnya? Suci. Gimana Ustaz? Ya. Kalau yang suci, ya, kalau yang suci tetap, ya, dianggap tetap, ya, suci. Sisa airnya tetap suci dan bisa digunakan untuk berwudu, ya, atau bersuci. Bagaimana kalau hewan yang tidak dimakan atau hewan buas yang haram untuk kita makan? Apakah suci? Misalnya sisa minumnya kucing. Ya, biasa kan ada kucing di rumah. Kita tidak tahu dia biasa minum di air yang ada di dapur. Itu masih bisa tidak kita gunakan? Insya Allah bisa, ya. Ya, walaupun dia bukan hewan buas tapi tetap bisa. Ya, terkhusus hewan anjing maupun babi yang memang ada ketentuan atau ada, ya, ketentuan syariat tersendiri bagaimana cara untuk mensucikannya, maka
hewan, anjing ataupun babi, dan air dari sisa minumnya itu dihukumi najis menurut penulis kitab ini. Maka air yang berasal dari sisa anjing tadi atau dari babi itu hukumi najis dan kita ganti ketika sudah diminum anjing. Tapi berbeda, bukan lagi kita istilahnya kayak kita mau sucikan dengan debu atau air, tidak perlu, kecuali kalau dia sampai menjilat tempat air itu, maka tempatnya yang harus kita bersihkan, kita sucikan, kita cuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah, dan adapun airnya maka cukup kita ganti saja. Wallahu taala a'lam. Baik. Ini sekadar untuk mengulang pembahasan pekan lalu. Adapun pertemuan kita kali ini adalah pembahasan kita adalah tentang bab bejana. Jadi tentang bejana. Apa itu bejana? Loyang. Nah, ini bejana saja ini sudah banyak pendapat. Bejana, loyang tempat penyimpanan. Al-babu tsani fil aniyati wa fihi iddatul masail. Jadi bejana, penulis kitab ini menyebutkan al-aniyah, yaitu bejana, hiya al-aw'iyatu allati yuhfazu fiha al-ma'u wa ghairihi. Jadi bejana itu adalah wadah atau tempat penyimpanan air atau yang lainnya. Jadi bukan cuma air berarti. Bisa jadi benda yang lain, makanan, sayuran, itu bisa dikatakan bejana atau tempat penyimpanan barang. Terkhusus di sini adalah pembahasan kita adalah air, berhubungan dengan masih berhubungan dengan bab thaharah. Sawa'un kanat minal hadidi au min ghairihi. Apakah benda itu terbuat dari besi ataupun selain itu? Bisa dari besi atau dari selain bahan besi, plastik barangkali, yang biasa kita pakai menampung. Maka hukumnya bejana, asal hukumnya atau hukum asalnya adalah boleh kita gunakan, apapun bentuk bejana itu. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kita. Jadi apa saja yang ada di bumi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita gunakan, dan ini menjadi dasar atau hukum asal dari segala sesuatu. Al-aslu fi syai'in al-ibahah. Jadi hukum dari segala sesuatu itu adalah boleh. Maka pada bab ini ada beberapa bagian yang dijelaskan di sini. Bagian pertama adalah ketika bejana itu terbuat dari emas, perak atau yang lain, apakah bisa kita gunakan untuk bersuci? Kemudian bagian yang kedua adalah ketika bejana tadi, yang kita gunakan pada bagian-bagian tertentu, misalnya bocor, lalu kita gunakan tambalan, atau kita menambalnya dengan benda yang benda itu adalah masuk dalam emas ataupun perak. Jadi pembahasannya adalah emas dan perak. Jadi ketika bejana itu terkandung di dalamnya benda, baik itu emas dan perak, apakah bisa kita gunakan? Itu yang kedua. Kemudian pada bagian yang ketiga adalah hukum bejana orang
kafir. Ya, beda ya. Kita kalau pakai bejana ya atau apa perabotan yang digunakan oleh orang kafir ya biasanya lain-lain juga dirasa. Ya, berbeda. Kemudian bagian yang keempat adalah hukum bersuci dengan bejana yang terbuat dari kulit. Ya, apakah itu kulit hewan yang disembelih atau kulit bangkai? Apakah bisa kita gunakan? Ya, jadi pembahasan pertama tadi adalah menggunakan bejana emas, perak dan yang lainnya di dalam bersuci. Ya, masalah yang pertama. Yajuzu isti'mali jami'il awani fil akli wasyurbi wasairil isti'mal idza kanat tahiratun mubahatun. Jadi dibolehkan bagi kita menggunakan segala bentuk bejana ya. Apakah kita menggunakan makan, digunakan minum atau untuk penggunaan yang lain ya. Termasuk juga berwudu dipakai untuk menampung air. Jadi ya kembali lagi bahwa hukum asal hukum dari segala sesuatu itu boleh. Jadi ini yang harus kita ingat-ingat dulu ya, bahwa hukum segala sesuatu itu boleh kita gunakan sampai ada nas atau dalil yang menjelaskan bahwa benda tersebut haram untuk kita gunakan. Ya, maka menggunakan segala bentuk bejana ya, baik untuk makan, untuk minum ya, atau untuk yang lain, hal-hal yang lain, bersuci misalnya. Ya, bila benda tersebut suci ya dan mubah dipakai sekalipun mahal ya. Mahal. Misalnya di rumah kita ya, ada piring terbuat dari benda yang mahal. Apa misalnya? Selain emas dan perak. Ya, dari marmer. Marmer itu kayak apa? Tehel ini marmer ya. Adakah piring marmer? Ya, pokoknya dia benda tersebut terbuat dari bahan yang mahal. Ya. Maka benda ini tetap boleh boleh untuk kita gunakan ya, sekalipun dia mahal. Karena ia masih tetap di atas hukum dasar tadi yaitu mubah ya. Kecuali bejana yang terbuat dari emas ya. Walau kanat samina, jadi walaupun dia harganya mahal benda ini ya, apakah itu piring atau sendok ya atau mangkok atau loyang, walaupun itu mahal tetap bisa kita gunakan. Wa huwa ibaha, boleh kita gunakan ma'adda aniyatu zahab wal fiddah, kecuali kalau benda tersebut terbuat dari emas dan perak ya. Ini secara khusus ya, menggunakan bejana dari emas dan perak ya. Berarti ketika dia terbuat dari emas dan perak maka hukumnya tidak boleh ya. Ya. Jadi penulis buku ini ya mengecualikan ketika kita menggunakan untuk makan maka tidak boleh ya, haram. Berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW, la tashrabu fi aniyatin zahab wal fiddah. Janganlah kalian minum menggunakan bejana dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi shihafiha. Dan jangan pula kalian makan menggunakan piring yang besar yang terbuat dari keduanya. Ya. Ya, biasa ada piring yang besar, sihaf di sini, as-sihaf. Piring yang besar. Jadi ketika ada di dalamnya itu kandungan emasnya, mau banyak mau sedikit tetap tidak boleh digunakan. Karena sesungguhnya ia atau bejana emas dan perak adalah untuk mereka orang-orang kafir yang dimaksud sini, orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian di akhirat ya. Jadi memang ya pengkhususan
benda-benda yang terbuat dari emas dan perak, ya, untuk umat Islam sendiri tidak boleh menggunakannya. Ya. Kemudian ada juga dalil dari sabda Nabi Muhammad SAW, alladzi yashrabu fi aniyatin al-fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum menggunakan bejana dari perak, sejatinya ia hanya menggelegakkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Ya, ini yang perak saja ya. Bagaimana lagi kalau yang emas? Ini ancamannya, ya. Fahadha nassun ala tahrimil akli wasyurbi duna sairil isti'mal fadalla ala jawazi isti'maliha fi thaharah. Maka ya ini menunjukkan, ya, hadis ini menunjukkan sebagai salah satu dalil yang menetapkan pengharaman kita makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak tanpa penggunaan yang lain. Jadi yang dimaksud di sini adalah menggunakan bejana itu khusus untuk makan dan minum saja. Ya, dia terbuat dari emas ataupun perak, maka dikhususkan, ya, ketika kita menggunakan untuk makan dan minum, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Adapun penggunaan, ya, benda tersebut untuk bersuci, misalnya, ya, ada ember, ya, ember tapi terbuat dari emas misalnya, maka ini maka ini boleh, ya. Jadi di sini sebenarnya permasalahan emas ini menggunakan benda dari emas, ada khilaf dari para ulama kita tentang apakah boleh kita menggunakan untuk selain makan dan minum atau tidak. Dan sebagian para ulama kita berpendapat bahwa dalil ini adalah dalil umum, menggunakan bejana terbuat dari emas untuk kita gunakan makan adalah hanya sebagai contoh, ya, atau sebagai sampel saja. Artinya menggunakan bejana dari emas ketika diharamkan untuk kita gunakan makan ataupun minum, maka penggunaan untuk hal-hal yang lain pun itu diharamkan, ya. Namun, ya, pendapat yang pertama tadi yang berpendapat bahwa menggunakan bejana yang terbuat dari emas, pengharamannya khusus hanya pada makan dan minum. Namun ketika kita gunakan untuk bersuci, maka boleh untuk kita gunakan. Ya, ini permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak? Ya. Ini biasanya, ya, kalau ada bejana di rumah yang mungkin pecah ataupun, ya, retak, ya, itu biasanya ada cara untuk menyatukan kembali, ya, atau menempelkan, ya, yang retak itu dengan kita menambal, ya. Adapun menambal dengan emas ataupun perak dijelaskan di sini, in kanat dhabbatu minaz zahabi harama isti'malihi al-ina mutlaqan, ya. Bila tambalannya terbuat dari emas, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak, ya. Kalau dia ditambal dengan emas, maka tidak boleh kita gunakan, ya. Karena ia tercakup dalam keumuman dalil tadi. Amma in kanat dhabbatu minal fiddati wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu isti'malihi al-ina. Ya, adapun, ya, bila tambalannya terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak
sedikit, ya, maka boleh menggunakan wadah tersebut. Dalilnya hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang menyebutkan inkasara qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Jadi suatu hari wadah minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah, maka beliau merekatkan bagian yang pecah dengan rangkaian dari perak. Maka dari dalil ini kita dapat memahami bahwa untuk menambal wadah atau ya bejana yang kita gunakan tadi bisa untuk ketika kita menggunakan emas, maka itu tidak boleh, ya, haram. Namun ketika kita menggunakan atau merekatkannya dengan menggunakan perak dan dengan jumlah yang sedikit, ya, misalnya gelas ini ya pecah, ya, ada retaknya di sini, kemudian kita gunakan menambal dengan emas, ya, kita gunakan emas, bisa tidak? Tidak, ya, ya. Tapi kalau kita gunakan perak, maka itu dibolehkan, ya. Kalau hanya sekadar untuk menambal, ya, untuk menyatukan kembali yang retak tadi, maka itu boleh, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi bahwa Rasulullah SAW suatu hari merekatkan, ya, bagian yang pecah dari wadah, ya, dengan menggunakan rangkaian dari perak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita, ya, tentang masalah bejana ini masih ada dua, ya, bagian lagi, masih ada dua bagian, dan insyaallah pada bagian yang terakhir ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan ya masih ada dua bab lagi, bejana orang kafir dan bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Apa yang bisa sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi emas. Ya, untuk gigi emas memang penggunaan emas itu ada pengecualian, ya. Bagi laki-laki ini ketika emas itu misalkan dia digunakan sebagai perhiasan, ya, kita tahu bersama bahwa ketika digunakan untuk perhiasan maka bagi laki-laki haram, namun bagi perempuan itu dibolehkan, ya, sebagai perhiasan. Nah, bagaimana kalau kita gunakan untuk memperbaiki, misalnya anggota badan, gigi salah satunya, ya, gigi emas, apakah bisa kita gunakan? Kalau sekarang ini sudah jarang saya lihat, tapi dulu-dulu banyak orang pakai gigi emas, maka boleh, ya, boleh kita gunakan gigi emas kalau memang pengkhususannya, ya, penggunaan emas itu memang khusus dipakai pada hal-hal yang tertentu untuk memperbaiki gigi misalnya atau tulang, itu bisa saja, boleh kita gunakan, ya. Namun yang dilarang di sini adalah penggunaannya ketika kita gunakan, ya, untuk makan misalnya. Nah, ini sudah kalau ada orang di rumah ada piring terbuat dari emas misalnya, itu kan istilahnya israf, ya, berlebih-lebihan, ya, kalau ada orang punya piring emas di rumahnya, apalagi kalau piringnya juga tidak dipakai, disimpan di lemari saja. Nah, ini tidak boleh, ya, masuk dalam hukum israf, berlebih-lebihan, mubazir. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Namun ketika kita mau gunakan untuk hal-hal semacam tadi, ya, untuk menambal gigi misalnya, itu boleh saja, ya. Nah, hanya saja permasalahan itu ketika orang tersebut wafat, ya, meninggal, bagaimana status giginya tadi, ya, harus dicabut atau bagaimana, ya. Ya, kalau bagi wanita tidak apa-apa, tapi untuk laki-laki maka selama tidak memberikan
bagi keluarganya misalnya keberatan, ya, misalnya kalau tidak keberatan keluarganya maka itu tetap dicabut, ya, gitu. Jadi memang penggunaan emas ini ada memang dibolehkan pada hal-hal yang tertentu saja, ya, untuk memperbaiki apa? Ya itu salah satunya tadi untuk menambal gigi kita. Itu boleh untuk kita gunakan. Wallahu taala alam.